sejarah alat sambung las. Pengelasan dengan metode yang dikenal seperti sekarang mulai dikenal pada awal abad ke-20. Sebagai sumber panas digunakan api yang berasal dari pembakaran gas asetilena, yang kemudian dikenal sebagai las karbit. Tapi waktu itu sudah dikembangkan las listrik, namun masih mulai langka. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat sudah mulai mengembangkan las listrik dan menjadi negara pertama yang mulai mengembangkan las listrik. Baik, sekarang ke pengertian mengelas. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Kemudian sambungan pengelasan adalah tipe sambungan material atau plat yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tujuan untuk mendapatkan penetrasi dan hasil sambungan yang maksimal. Baik teman-teman, itu sedikit saya jelaskan dan Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis las. Jenis-jenis las pertama yaitu las tumpul, di mana las tumpul ini dipakai untuk menyambung batang-batang sebidang. Kedua, las sudut. Las sudut ini paling sering digunakan dibandingkan dengan jenis las lainnya. 80% sambungan menggunakan las sudut. Ketiga, las baji dan las pasak. Jenis las ini biasanya digunakan bersamaan dengan las sudut. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai tipe-tipe sambungan. Tipe-tipe sambungan ada 5. Pertama, butt joint. Kedua, lap joint. Ketiga, T-joint. Keempat, edge joint. Dan kelima, corner joint. Butt joint merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las butt joint, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Secara pengaplikasiannya, sambungan butt joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Kedua yaitu lap joint. Jenis lap joint ini adalah sambungan yang terdiri dari dua benda objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk pelat tipis seperti bodi kereta. Ketiga, tipe sambungan T-joint atau sambungan T. T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali digunakan untuk konstruksi atap, konveyor, dan konstruksi lainnya. Kemudian jenis ketiga tipe-tipe sambungan yaitu edge joint. Di mana edge joint sendiri diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua objek benda las yang dibentuk secara paralel. Kelima yaitu corner joint atau sambungan sudut. Corner joint adalah tipe sambungan yang dibentuk dari dua buah benda kerja dengan cara lasnya membentuk sudut huruf L. Hampir sama dengan T-joint, tapi bedanya corner joint ini sambungan corner joint ini dibentuk pada ujung objek, sedangkan T-joint dibentuk pada tengah objek. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kampuh las. Kampuh las sendiri adalah bentuk potongan pelat yang akan disambung, dan tujuan pembuatan kampuh pengelasan ini untuk mendapatkan penetrasi atau penembusan yang dalam dari hasil pengelasan. Kemudian bentuk-bentuk kampuh las ada 6. Pertama kampuh I, kedua kampuh V, ketiga kampuh X, keempat kampuh U, kelima kampuh K, dan keenam kampuh J. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang alat sambung las pada struktur baja. Metode pengelasan. Yang pertama, las tempa dilakukan dengan cara memanaskan logam, kemudian ditempa atau ditekan sehingga terjadi sambungan. Yang kedua, las autogen. Dilakukan menggunakan campuran oksigen dan bahan bakar gas untuk membuat api. Dan yang ketiga, las listrik. Dilakukan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Terus, selanjutnya macam-macam cacat las. Yang pertama, retak las. Penyebab terjadinya keretakan, yang pertama pilihan jenis elektroda yang salah atau tidak tepat. Yang kedua, benda kerja terbuat dari baja karbon tinggi. Yang ketiga, pendinginan setelah pengelasan yang terlalu cepat. Yang kelima, benda kerja yang dilas terlalu kaku. Dan yang terakhir, penyebaran panas pada bagian-bagian yang dilas tidak seimbang. Dan yang kedua, penggerukan atau undercut. Penyebab terjadinya penggerukan ini yang pertama, arus yang terlalu tinggi, kecepatan pengelasan yang terlalu tinggi pula, busur nyala yang terlalu panjang, dan yang keempat, ukuran elektroda yang salah. Kemudian posisi elektroda selama pengelasan tidak tepat, dan yang kelima, ayunan elektroda selama pengelasan tidak teratur. Oke, yang ketiga, kropos. Penyebab terjadinya kropos, yang pertama busur pendek. Yang kedua, kecepatan mengelas yang terlalu tinggi atau rendah, kurang waktu pengisiannya. Yang ketiga, terdapat kotoran-kotoran pada benda kerja. Yang keempat, kesalahan memilih jenis elektroda. Dan yang kelima, penggerutan benda kerja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, bentuk konstruksi yang lebih rapi. Yang kedua, kekuatannya jauh lebih kuat. Yang ketiga, bobot sambungan las lebih ringan. Yang keempat, proses pengerjaannya relatif lebih cepat. Dan yang kelima, luas penampang benda yang disambung.